Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kita nikmat dan rahmat. Serta tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nanda Fatihatunisa dari kelas 11 AKL 1 nomor absen 20. Zaman sekarang sudah tidak ada perang lagi bukan? Namun tahukah kalian perang yang terjadi di Minangkabau tahun 1803 dahulu? Penasaran dengan perangnya? Simak terus untuk ceritanya. Perang ke Minangkabau diarani perang patri iku, perang untuk kaum Atlan patri. Ayo dewek podo nyatu kangge juang lowon londo. Berdasarkan tembang mau cepat di atas, dapat diketahui bahwa perang Patri dikenal sebagai perang dari Minangkabau adalah perang yang terjadi dari tahun 1803 sampai 1837 di Sumatera Barat, Indonesia, antara kaum Patri dan Adat. Kaum Patri adalah umat muslim yang ingin menerapkan syariat Islam di negeri Minangkabau di Sumatera Barat. Sedangkan kaum Adat mencangkup para bangsawan dan ketua-ketua adat di sana. Perang Patri dianggap dimulai pada tahun 1803 sebelum campur tangan Belanda dan merupakan konflik yang pecah di Minangkabau ketika kaum Patri berusaha untuk membersihkan budaya dari tradisi dan kepercayaan yang dipandang oleh para pengikutnya sebagai tidak Islami. Kaum Adat meminta tolong kepada Belanda yang kemudian ikut campur pada tahun 1821 dan menolong kaum Adat mengalahkan faksi Patri. Sepulangnya 3 orang alim ulama dari Mekah sekitar tahun 1803 yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang, mereka mengungkapkan keinginan mereka yang ingin menyempurnakan penerapan syariat Islam di masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal tersebut, Tuanku Nan Renceh sangat tertarik untuk ikut mendukung keinginan ketiga orang ulama tersebut. Bersama dengan ulama lain, 8 tokoh ini dikenal sebagai Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan kemudian meminta Tuanku Lintau yang memiliki kedekatan dan kekerabatan dengan yang di-Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah untuk mengajak kaum adat agar meninggalkan beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Dalam beberapa kali perundingan, tidak ada kata sepakat antara kaum Patri dan kaum adat. Konflik ini mendorong terjadinya gejolak di antara beberapa nagari dalam kerajaan Pagaruyung sampai pada tahun 1815. Kaum Patri di bawah pimpinan Tuanku Lintau menyerang kerajaan Pagaruyung dan pecahlah peperangan di Kota Tengah. Karena telah terdesak dan keberadaan yang di-Pertuan Pagaruyung dan pengasingan pada 21 Februari 1821, Sultan Alam Bagegara yang disertai beberapa pemuka kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. Lewat pengajuan bantuan ini, Belanda menjadikannya sebagai tanda pengajuan penyerahan kerajaan Pagaruyung kepada pemerintah Hindia Belanda. Kemudian mengangkat Sultan Tangkal Alam Bagagara sebagai legend Tanah Datar.
Pada 4 Maret 1822, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raff berhasil memukul mundur kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Kemudian, Belanda membangun benteng pertahanan di Batu Sangkar dengan nama Fort van der Kapellen, sedangkan kaum Padri menyusun kekuatan dan bertahan di Lintau. Pada 10 Juni 1822, pergerakan pasukan Raff di Tanjung Alam dihadang oleh kaum Padri, tetapi pasukan Belanda dapat terus melaju ke Luhak Agam. Pada September 1822, pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar karena terus tertekan oleh serangan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh. Perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri cukup tangguh sehingga dapat menyulitkan Belanda untuk menundukkannya. Oleh karena itu, Belanda melakukan residennya di Padang, mengajak pemimpin kaum Padri yang waktu itu dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai melalui perjanjian Masang pada tanggal 15 November 1825. Selama periode gencatan senjata, Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan dan juga mencoba merangkul kembali kaum adat. Pada Oktober 1832, Luhak Limo Puluh telah berada dalam kekuasaan Belanda bersamaan dengan meninggalnya Tuanku Lintau. Sejak tahun 1833 mulai muncul kompromi antara kaum adat dan kaum Padri. Menyadari hal itu, kini Belanda bukan hanya menghadapi kaum Padri saja, tetapi secara keseluruhan menghadapi masyarakat Minangkabau. Taktik serangan gerilya yang diterapkan kaum Padri berhasil memperlambat gerak serangan Belanda ke Benteng Bonjol. Bahkan, dalam beberapa perlawanan, hampir semua perlengkapan perang pasukan Belanda seperti meriam beserta perbekalannya dapat dirampas. Melihat kokohnya Benteng Bonjol, pasukan Belanda mencoba melakukan blokade terhadap Bonjol dengan tujuan untuk melumpuhkan suplai bahan makanan dan senjata pasukan Padri. Semua bertekad bulat untuk mempertahankan markas besar Bonjol sampai titik darah penghabisan. Hidup mulia atau mati syahid. Meskipun pada tahun 1837 Benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditipu dan ditangkap, tetapi peperangan ini masih berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu Rokan Hulu yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Tambusai jatuh pada 28 Desember 1838. Jatuhnya benteng tersebut memaksa Tuanku Tambusai mundur bersama sisa-sisa pengikutnya pindah ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya dan akhirnya peperangan ini dianggap selesai. Kemudian kerajaan Pagaruyung ditetapkan menjadi bagian dari Pax Nederlandica dan wilayah Padangse Bovenlanden telah berada di bawah pengawasan pemerintah Hindia ke Belanda. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Perang Padri tadi adalah untuk menumbuhkan sikap patriotisme kepahlawanan bagi masing-masing pihak yang terlibat di kehidupan sehari-hari. Dan juga untuk berusaha untuk selalu menjunjung tinggi nilai syariat Islam dimanapun kita berada. Bekerja keras untuk mempertahankan apa yang kita punya walau harus mempertaruhkan nyawa kita sendiri. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.